Kita bahas kisah Nabi SAW dalam Sakaratul Maut. Sekaligus menepis syubhat bahwa Nabi mengucapkan kalimat-kalimat tertentu yang padahal itu tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Bahkan sebagian syubhat lagi mengatakan Nabi wafat di tengah-tengah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Ini syubhatnya Rafidhah. Lihat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai dan lain-lain. Nabi wafat di rumahnya siapa? Di kamarnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah menyaksikan, Aisyah bersaksi. Rasulullah wafat di antara leher dan dadaku. Baina nahari wa sadri. Antara leher dan dadaku. Dipelukan Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Allah mengumpulkan ludah beliau dengan ludahku, kata Aisyah. Bagaimana bisa begitu? Ketika Nabi menjelang wafat, datang Abdurrahman, abangnya Aisyah. Abdurrahman membawa siwak. Membawa siwak. Nabi melihat ke arah siwak itu, tapi sudah tidak kuat untuk berbicara. Aisyah faham, Nabi ingin bersiwak. Lihat Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan sakaratul maut masih menyempatkan diri membersihkan gigi, mulut. Beliau manusia yang sangat-sangat bersih. Beliau menghendaki kebersihan. Sayang sunnah yang satu ini tidak diikuti kita sebagai umatnya. Masjid-masjid kotor, tempat ibadah kotor, rumah kotor. Nabi tidak suka. Nabi sangat suka dengan kebersihan. Bukan kemewahan, glamor, bukan. Bersih. Walaupun sederhana, kalau bersih, sunnah. Nyaman. Walaupun mewah, kalau kotor, nggak nyaman. Ya. Dan Nabi tidak suka masjid itu megah, mewah. Tidak sunnah itu. Masjid yang sederhana, tapi bersih. Nyaman. Satu lagi, wangi. Nabi sangat suka dengan wanginya. Beliau jujur di hadapan kita, di hadapan para sahabat, bahwa aku dijadikan kuat oleh Allah terhadap urusan dunia ini. Mangkat, jabatan, kedudukan, kemasyhuran. Aku enggak pingin. Allah bikin aku kuat. Tidak bernafsu dengan pangkat, jabatan, kedudukan, kemasyhuran. Harta. Hanya dua dunia. Dua hal dalam dunia yang Allah jadikan aku tidak kuat. Tapi aku tertarik. Aku tergiur. Apa dua hal itu? Tahu antum? Satu, wewangian. Dua? Nggak tahu antum? Jangan pura-pura nggak tahu. Satu, wewangian. Dua? Wanita. Beliau jujur. Maka beliau nikmati beberapa wanita cantik. Dengan cara halal. Cara yang diridhoi oleh Allah. 11. Meninggal satu, dicerai satu. Jadi 9. Semuanya halal. Tidak ada yang haram. Semuanya terpuji, tidak ada yang tercela. Nggak apa-apa. Banyak halal, nggak apa-apa. Daripada sedikit, haram. Ya. Cuman satu doang haram. Waliyadzubillah. Punya uang miliaran halal. Punya uang 100-200 ribu haram. Ya. Tentu pilih yang halal.
Nah, setelah Aisyah mengambil siwak tadi, lalu dikunyah-kunyah oleh Aisyah agar tidak terlalu keras, agar lembut. Setelah dikunyah-kunyah itu, lalu dibersihkan di gigi Nabi, di mulut Nabi. Ini yang dimaksud oleh Aisyah. Setelah itu wafat beliau. Entah berapa menit setelah itu beliau wafat. Di antara leher dan dadaku. Kepala Nabi berada di antara leher dan dada Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang dimaksud oleh Aisyah. Tentu ludah Aisyah kan dikunyah-kunyah oleh Aisyah. Tentu ludah Aisyah menempel di siwak itu. Tidak dilap dulu, tidak dicuci dulu. Langsung dibersihkan, gosok-gosokkan ke gigi Nabi SAW. Tentu bercampur di situ. Antara ludah Aisyah dengan ludah Nabi, lalu Allah memanggilnya. Itu yang dimaksud dengan Aisyah. Ini kisah hak, sahih. Berbeda dengan yang beredar, kisah entah berantah. Barangkali antum pernah dengar, ya, bagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Fatimah di situ, ada Hasan, Husain, ya. Ini tidak sahih. Ini yang sahih. Semua orang tahu. Rafidah memang firqah yang tidak ada malu-malunya untuk ngarang cerita. Imam Syafi'i yang mengatakan, aku belum pernah melihat ada firqah yang berani berdusta menyamai Rafidah. Tidak ada. Luar biasa. Sangat-sangat berani berdusta. Ya. Apa semboyan mereka? At-taqiyatu dinuna. Taqiyah itu adalah prinsip agama kami. Tahu antum taqiyah? Dusta bohong. Bapak orang Rafidah? Enggak, saya enggak Rafidah. Padahal dia Rafidah. Itu taqiyah. Ya. Bapak sehari sholat 5 kali apa 3 kali? Oh, saya 5 kali. Padahal dia 3 kali. Ini taqiyah. Ya. Bagi Bapak Abu Bakar, Umar itu sahabat mulia. Ya mulia. Padahal dalam hatinya Abu Bakar dan Umar itu jahat, bahkan kafir. Sanamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Itu taqiyah, menyembunyikan keyakinannya. Ya. Nah, mirip dengan apa yang terjadi pada diri Nabi Musa. Rasulullah SAW juga ditawari mau sekarang atau nanti. Seluruh para nabi dan rasul ditawari mau sekarang atau nanti. Tapi sekali lagi, nantinya ini terserah Allah, bukan terserah beliau. Bukan terserah nabi yang bersangkutan. Antum tahu nantinya kapan? Khusus Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Musa tadi apa? Suruh menempelkan telapak tangannya ke sapi lembu. 1 bulu 1 tahun. Kalau Nabi Muhammad SAW dijanjikan oleh Allah, kalau mau sekarang dicabutnya. Kalau mau nanti, kapan? Mati bersama umat beliau yang terakhir. Ya, beliau sampai akhir zaman. Kalau beliau mau pilih pilihan kedua ini, sekarang juga beliau masih hidup. Sampai akhir zaman. Sampai sudah tidak ada kaum muslimin lagi. Bukan sampai hari kiamat, muskil kalau sampai hari kiamat. Kan hari kiamat tiba di saat manusia sudah tidak ada yang muslim lagi, yang beriman lagi, sudah tidak ada, semuanya kafir semua. Apa istilahnya? Sirorun nas. Seburuk-buruk manusia. Bahkan lafaz Allah saja tidak keluar dari mulut manusia. La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah Allah. Ketika kiamat itu terjadi, maka di muka bumi ini tidak ada manusia yang melafadzkan lafaz Allah.
Jangankan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, takbir, tahmid, istighfar, azan, qoma. Allah saja tidak ada. Ini syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Kata Nabi ada dua. Seburuk-buruk manusia itu ada dua. Yang pertama tadi, manusia yang masih hidup ketika kiamat tiba. Satu lagi, orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah masjid. Ini termasuk syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Antum tahu kenapa Yahudi, Nasrani dikutuk, dilaknat oleh Allah? Salah satunya, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi, para rasul sebagai masjid tempat ibadah. Maka kalau Rasulullah meninggal saat kiamat tiba, mustahil. Artinya bersama kaum muslimin terakhir. Tapi beliau tolak. Beliau tidak mau. Beliau menginginkan akhirat. Maka yang keluar dari mulut beliau, Allahumma ar-rafiqul a'la. Allahumma alhiqni bir-rafiqil a'la. Ada beberapa riwayat. Ya Allah, teman tertinggi. Aku memilih teman tertinggi. Ada dua tafsiran tentang teman tertinggi ini. Tafsiran pertama, Allah Rabbul Alamin. Beliau wafat dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Dalam keadaan besar harapannya kepada Allah. Maka sampai Allah disebut sebagai Ar-Rafiqul A'la, teman tertinggi, teman. Karena manusia yang bahagia, manusia yang beruntung, itu senang ketika apa? Berharap, senang ketika mati. Bahwa Nabi SAW lebih memilih berada di sisi Allah daripada terus hidup ribuan tahun di dunia ini. Karena bagi Nabi hidup adalah penderitaan. Adapun mati adalah kebahagiaan. Dan begitulah mestinya seorang muslim. Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi kaum muslimin dan surga bagi orang-orang kafir. Dalam keadaan apapun. Walaupun si kafir ini menderita, terlunta-lunta, tetap saja itu surga bagi dia. Dibanding apa? Dibanding neraka yang akan mereka dapatkan kelak. Sebaliknya kaum muslimin, seorang muslim dalam keadaan kaya raya bahkan raja sekalipun, tetap dia seperti di penjara. Mau gini nggak boleh, mau itu nggak bisa. Harus melaksanakan kewajiban demi kewajiban. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Seperti di penjara. Dibanding surga yang akan didapat oleh seorang muslim. Itu masih ingat ini jawaban siapa? Jawaban Ibnu Hajar. Ketika beliau ditanya oleh seorang Yahudi yang berpakaian compang-camping. Sementara Ibnu Hajar, Qadil Qudah, hakimnya para hakim, pejabat negara, kaya raya, pakaiannya bagus. Nah, si Yahudi yang miskin compang-camping ini bertanya kepada Ibnu Hajar tentang hadis ini. Mana kebenaran sabda Nabi kalian? Katanya dunia itu penjara bagi kaum muslimin, tapi surga bagi orang kafir. Kata kalian, aku Yahudi kafir. Tapi begini kenyataannya. Dijawablah dengan jawaban tadi. Inilah Nabi SAW memilih meninggal daripada hidup selamanya. Dan beliau sangat-sangat bergembira, berharap. Dan begitulah seorang muslim yang taat.
ketika mati membawa harapan. Berbeda dengan orang kafir. Ketika menjelang mati, ketakutan luar biasa. Takut sekali. Sangat-sangat takut sekali. Kaum muslimin dalam sakaratul maut ada harapan. Ada kesenangan. Begitulah mestinya kita hidup. Antum masih ingat ketika antum lahir dulu? Sedih apa senang? Nangis apa ketawa? Nangis. Kita semua insya Allah begitu lahir langsung nangis. Enggak ada yang langsung ketawa. Bubar itu bidannya, dokternya kalau ketawa. Pasti nangis. Sedih. Namanya nangis sedih. Sementara di kiri kanan kita bergembira. Ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, dan seterusnya senang semua. Kasih selamat. Gitu. Nah, itu keadaan kita. Maka jadikan nanti orang-orang di sekeliling kita nangis semua. Sementara kita tertawa bahagia saat meninggalkan dunia ini. Kita balik. Dulu kita kan menangis sedih. Kiri kanan kita bersuka cita. Nanti kita bikin terbalik. Kita tinggalkan dunia ini dengan senyum, bahagia, penuh harap. Sementara orang-orang di sekeliling kita sedih bukan main. Kehilangan. Ya. Jadi kan ketika kita mati, lalu orang-orang tanpa sengaja mengatakan, itu yang akan menyantuni fakir miskin itu siapa? Yang akan meneruskan pembangunan masjid ini siapa? Ya, yang akan azan siapa? Ya, orang-orang merasa kehilangan. Seperti itu. Jangan nanti kita mati sedih bukan main, ketakutan karena penuh dengan dosa. Sementara kiri kanan kita senang. Alhamdulillah, biang kerok udah nggak ada. Ya, jangan sampai kita bernasib seperti itu. Jangan sampai orang-orang tertawa, senang ketika kita mati. Sekarang siap-siap. Ya, ciri orang yang berbahagia begitu. Jadi menjelang sakaratul maut lebih dibesarkan rojaknya, bukan khaufnya. Kalian Nabi SAW. Saking besar rojaknya, harapannya kepada Allah sampai mengatakan Ar-Rafiqul A'la, teman tertinggi. Ya.